Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Hairunisa, NPM 19152 dari kelas D. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan mengenai rangkuman buku untuk memenuhi salah satu tugas Hukum Islam 2 oleh Bapak Ahmad Ghani. Baik, bisa dilihat di PowerPoint yang telah saya buat bahwa saya merangkum buku berjudul Hukum Islam yang disusun oleh Profesor Dr. Palmawati dan juga Dini Handayani, di mana diterbitkan oleh Sinar Grafika pada tahun terbit 2018. Baik, kita akan masuk kepada rangkuman dari isi buku Hukum Islam ini, di mana pada bab 1 kita bisa lihat istilah teknis dan pengertian umum dari hukum Islam yang kita bisa lihat pada fikih, yakni berarti fikih ini mengetahui dan memahami wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an dan Al-Hadis, menggunakan akal dan metode tertentu, di mana fikih ini juga terbagi-bagi lagi menjadi beberapa macam, seperti fikih akbar dan juga ada fikih syariah. Kemudian ada sumber hukum Islam yang terdapat pada bab 2. Nah, sumber hukum Islam sendiri kita ketahui adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu juga ada Ijma. Itu semua adalah sumber hukum pokok, di mana ada sumber hukum pelengkap seperti Al-Istihsah dan Al-Istihsan dan juga Al-Urf. Lalu pada bab 3 kita akan menemukan mengenai tujuan dari hukum Islam itu, di mana ada 5 tujuan hukum Islam, di mana memelihara agama, memelihara akal, memelihara harta, memelihara jiwa, dan juga memelihara keturunan. Kemudian kita akan masuk pada bab 4 pada buku ini, di mana buku ini menjelaskan mengenai sejarah pertumbuhan hukum Islam yang dimulai pada periode Nabi Muhammad SAW, di mana di periode beliau ini mengajarkan mengenai urusan-urusan peradilan dan juga pedoman dalam memutuskan perkara. Salah satu yang paling terkenal adalah beliau mengenalkan mengenai bayinah atau alat pembenaran dalam memutuskan perkara, di mana beliau menjelaskan bayinah ini berisi sumpah, saksi, bukti tertulis, firasat, dan juga kuroh atau sistem undian. Lalu beliau meletakkan juga prinsip-prinsip umum dari hukum Islam dalam syariat-syariat Islam yang dikenalkan beliau. Kemudian pada zaman Khulafaur Rasyidin atau kita kenal sebagai zaman Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat beliau, di mana zamannya dimulai pada 11 Hijriah sampai dengan 13 Hijriah. Lalu ada juga Umar bin Khattab, di mana dia mulai pada 13 Hijriah sampai dengan 23 Hijriah atau 634 Masehi sampai 644 Masehi. Kemudian diteruskan oleh Utsman bin Affan, di mana Utsman bin Affan ini dimulai pada tahun 23 Hijriah sampai 35 Hijriah atau 644 Hijriah sampai 656 Masehi. Kemudian pada zaman Ali bin Abi Thalib, yaitu dari tahun 35 Hijriah sampai 41 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Nah, kemudian masa Khulafaur Rasyidin ini diakhiri dengan meninggalnya Ali bin Abi Thalib, yang kemudian kita akan mendapatkan sumber tasyri Islam, yakni menjadi Al-Quran, Sunnah Rasul, ijtihad para Rasul, dan kemudian setelah 2 periode di atas ada juga periode mazhab fikih seperti mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hambal. Nah, yang kemudian dari beberapa periode itu akan terus berkembang zamannya sampai pada zaman kebangkitan dalam pemikiran hukum. Nah, di mana zaman ini akan melahirkan pemikiran-pemikiran hukum baru yang kita kenal sampai sekarang dalam. Kemudian pada bab 5 buku ini membahas mengenai Ahkamul Al-Khamsah, di mana Al-Khamsah ini adalah hukum yang di dalamnya terdapat 5 perkara dalam Islam, yakni wajib, sunnah, haram, makruh, dan juga mubah, di mana di dalamnya terdapat bahasan mengenai mahkum bihi, di mana mahkum bihi ini adalah perbuatan mukallaf yang berhubungan dari 5 perkara tersebut yang tadi saya ulangi: wajib, haram, sunnah,
makruh dan mubah. Lalu pada bab 6 kita akan membahas mengenai asas. Nah, asas ini adalah fondasi yang untuk merumuskan dan mengkaji hukum Islam melalui asas-asas hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, di mana asas-asas ini berlaku umum dan khusus pada bidang-bidang hukum, dan asas-asas umum ini diantaranya adalah keadilan, kepastian hukum, dan juga kita sampai pada bab 7 dari bagian buku ini, di mana bab 7 ini membahas mengenai hukum Islam dalam sistem hukum dan tata hukum di Indonesia. Nah, hal ini berkaitan dengan hubungan hukum Islam dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, di mana hukum Islam ini merupakan bagian dari syariat yang lebih luas dari hukum. Karena dalam hukum Islam ini mengenal mengenai hubungan lahiriah antara manusia dengan Tuhannya. Nah, seperti di dalam ilmu fikih, yakni muamalah, di mana ada bagian-bagian muamalah ini yang tidak dimasukkan ke dalam hukum positif Indonesia atau hukum nasional Indonesia. Nah, karena ada part-part tertentu yang dapat diambil oleh para anggota legislatif untuk menjadi aturan hukum di Indonesia, dan ada juga yang tidak dimasukkan. Nah, sebagian yang tidak dimasukkan ini disebut dengan fikih munakahat. Nah, fikih munakahat ini memiliki dasar hukum, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang sekarang kita kenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, kemudian kita masuk pada bab terakhir dalam buku ini, yakni bab 8, di mana bab 8 ini membahas tentang bidang-bidang hukum menurut Al-Quran. Nah, kita kenal tadi ada tentang perkawinan, di mana perkawinan ini juga diatur di dalam Al-Quran sehingga menjadi hukum, yakni hukum perkawinan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Lalu ada hukum waris, lalu ada hukum wasiat, lalu juga ada hukum kisos. Nah, baik, saya kira itulah yang bisa saya sampaikan mengenai rangkuman dari buku hukum Islam karya Profesor Dr. Palmawati dan Handayani ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.